tidak lebih dari itu. Ketika mereka melakukan sholat, melakukan ibadah, mereka tidak hanya melakukan ibadah itu secara zahir saja, yang dimulai dengan bab syariat, kemudian naik ke bab tarekat, kemudian naik ke bab ma'rifat, kemudian sampai ke bab hakikat. Ya, emang agama itu dibagi jadi syariat, tarekat, hakikat, marifat. Emang ada dalilnya, ya? Ini dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat ribat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan tentang agama atau tahapan beragama dalam ilmu tasawuf itu dibagi menjadi 4 tahapan. Ada yang disebut dengan tahapan syariat, tarekat, kemudian ma'rifat, dan yang terakhir hakikat. Pertanyaannya adalah, ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para pendengar yang dirahmati Allah, pertanyaan serupa sebenarnya bisa kita tanyakan juga terkait dengan ilmu lain. Misalnya, ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi kepada hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'? Atau misalnya di bidang fikih, sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam fikih itu ada hukum yang 5. Ada yang disebut dengan wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Ada nggak dalilnya pembagian fikih yang 5 itu? Pembagian hukum yang 5 itu? Atau begitu juga dalam bidang akidah misalnya. Dan ini berkaitan langsung dengan akidah dari sebagian teman kita yang salafi. Mereka membagi tauhid itu menjadi 3. Yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma was sifat. Nah, ketika seorang penanya meragukan atau mempertanyakan atau bahkan membantah adanya tahapan beragama ala sufi yang dimulai dengan syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat, mereka membantah itu, maka sejatinya mereka juga harus membantah pembahagian hadis kepada hadis sahih, hasan, dhaif, dan maudhu'. Begitu juga mereka juga harus membantah adanya pembahagian hukum dalam bab fikih kepada haram, wajib, makruh, sunnah, ataupun mubah. Atau bahkan justru dalam bidang akidah yang disusun oleh para imam kaum salafi, yang mana mereka mengatakan tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma was sifat, itu semuanya harus mereka bantah juga. Kenapa? Karena semua istilah ini belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua istilah yang kita sebutkan barusan itu merupakan hasil ijtihad para ulama, hasil renungan mereka ketika membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan bidang ilmu yang sudah kita sebutkan. Nah, berkenaan dengan ilmu tasawuf, ilmu ini merupakan ilmu yang punya epistemologi tersendiri. Dia sejajar dengan ilmu fikih, ilmu akidah, dan dengan ilmu-ilmu yang lain. Sekalipun ilmu tasawuf secara nama tidak ditemukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi secara praktek, ilmu ini diamalkan oleh banyak sahabat, khususnya sahabat yang tergabung dalam komunitas Ahlus Suffah. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya. Siapa mereka? Yaitu segolongan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, yang kerjaan mereka setiap harinya hanya mengikuti Rasulullah,
hanya menyempurnakan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Ketika mereka melakukan salat, melakukan ibadah, mereka tidak hanya melakukan ibadah itu secara zahir saja, tapi sebagian mereka menggali apa asrar yang tersembunyi di dalam setiap gerakan salat. Begitu juga ketika mereka puasa misalnya, ketika mereka mengeluarkan zakat ataupun menunaikan ibadah haji, mereka tidak berhenti hanya di zahir syariat, tapi sebagian besar ahlus suffah membahas dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah, apa sebenarnya rahasia di balik ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Sehingga ahlus suffah bukan hanya melakukan zahir syariat, tapi juga mereka sampai kepada batin dari syariat itu, yaitu asrar, apa rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan hal inilah para ulama sufi, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lewat kitabnya Sirrul Asrar misalnya, ataupun Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Beliau, karena beliau merupakan seorang mujtahid mutlak dalam ilmu tasawuf, sehingga beliau berhak untuk memberikan semacam kontribusi dalam keilmuan. Karena beliau seorang mujtahid dalam ilmu tasawuf, maka beliau merancang sebuah tahapan dalam beragama, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dengan bab syariat, kemudian naik ke bab tarekat, kemudian naik ke bab ma'rifat, kemudian sampai ke bab hakikat. Nah, ini semuanya tidak lebih dari ijtihad beliau yang beliau keluarkan karena bacaan atau akibat bacaan beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka, baik itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Muhyiddin Ibnu Arabi, mengawali tahap ma'rifatullah itu dengan syariat. Kenapa syariat? Karena syariat merupakan zahir agama. Seseorang tidak mungkin bisa sampai kepada Allah tanpa dia mengawali dengan syariat, tanpa dia awali dengan patuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh syariat. Jadi, syariat merupakan jalan, ya, secara bahasa syariat pun bermakna jalan. Sehingga tidak mungkin orang akan sampai ke tahap selanjutnya, ke tahapan tarekat, ma'rifat, apalagi hakikat, kalau dia tidak melalui jalur ini pertama kalinya, yaitu tahapan syariat. Nah, dia melakukan sholat, puasa, zakat, sebagaimana yang diatur dalam bab fikih. Kemudian, setelah dia menyempurnakan syariat, setelah dia melakukan sholat, butuh kepada sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu bagaimana dia bisa merasakan kalau sholat itu betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa merasakan kalau puasa itu betul-betul rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang sudah seperti ini butuh kepada hal yang lebih tinggi dari sebelumnya, dari sekedar mengamalkan syariat, yaitu tarekat. Lewat tarekatlah seseorang bisa belajar bagaimana dia merasakan salat sebagai penghambaan dia kepada Allah. Melalui tarekatlah seseorang bisa merasakan kalau puasa yang dia lakukan itu benar-benar rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga banyaklah jenis tarekat karena berbeda-bedanya kurikulum yang digariskan oleh pencetusnya. Ada yang disebut dengan tarekat Qadiriyah, ada yang disebut dengan Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Sammaniyah, Khidriyah, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kurikulum zikir, kurikulum beribadah yang diajarkan secara terstruktur, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merasakan bagaimana rahasia dari semua ibadah zahir yang kita lakukan. Kemudian ketika seseorang sudah sempurna dalam bertarekat, kalau dia diberi nikmat oleh Allah, maka Allah izinkan dia naik ke makam selanjutnya, makam ma'rifat ataupun makam hakikat. Sekalipun Imam Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Ibnu Arabi berbeda pendapat dalam hal ini. Mana makam yang lebih tinggi? Apakah makam ma'rifat
atau maqam hakikat. Menurut Syekh Abdul Qadir, maqam hakikatlah yang lebih tinggi. Sementara menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau memandang bahwa maqam ma'rifatlah yang lebih tinggi. Tapi terlepas dari itu semua, tujuan utama dari apa yang mereka susun sebenarnya adalah bagaimana seseorang bisa wusul, bisa sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun tarekat, apapun ajaran ma'rifat, apapun ajaran hakikat yang diajarkan oleh seorang yang sudah berguru, orang yang mempunyai sanad keilmuan yang nyambung kepada Rasulullah, tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana dia bisa wusul sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, Al-Imam Abdul Qadir Isa dalam kitabnya Haqa'iq Anit Tasawuf juga menjelaskan lebih jauh bahwa para ulama tasawuf membagi agama menjadi 4 itu, tahapan beragama menjadi 4 itu didasarkan kepada hadis sahih riwayat Muslim yang berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab yang berbicara tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal, yaitu yang pertama tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Islam merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan bab syariat yang dipelajari dalam ilmu fikih. Kemudian iman merupakan bab yang berkenaan dengan ilmu akidah yang berkaitan dengan akal dan pikiran. Kemudian yang terakhir ihsan sejatinya merupakan dalil yang mengarah kepada bab tarekat, ma'rifat, dan hakikat yang dalam hal ini dipelajari dalam ilmu khusus yang disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, berdasarkan paparan barusan, jelaslah bagi kita bahwa tahapan beragama yang 4 itu, sekalipun secara zahir tidak ditemukan dalilnya dari qaul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia ditemukan dalam keseharian Rasulullah bersama para sahabat. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ulama tasawuf dalam membagi strata beragama yang 4 itu bukanlah sebuah hal yang bid'ah, itu bukanlah sebuah hal yang baru. Sebagaimana perbuatan atau sebagaimana yang dilakukan oleh ahli hadis dalam membagi hadis kepada 4 jenis, kemudian ahli fikih yang membagi hukum syariat menjadi 5 hukum, dan begitu juga dengan sebagian ahli pakar akidah yang membagi tauhid menjadi 3. Semuanya merupakan hasil renungan, semuanya adalah ijtihad para ulama yang mumpuni dalam bidangnya, dan itu semuanya bisa diterima sebagai sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.